Iya, iya. Karena keprihatinan kita tentang pembinaan usia muda. Jadi keprihatinan. Kita prihatin Jadi banget. keprihatinan betul. Kita lihat Tentang kenapa sih pembinaan ya. kita punya bakat yang luar biasa, Iya, tapi iya. mencetak pemain hebat itu susah. Udah berangkat ke Thailand, nah pulang Model itu bonek harus diterapkan itu. barulah saya diakui oleh FIFA sebagai Diakui, betul-betul diakui FIFA. direktur teknik itu sangat penting. Betul, betul. Jangan diabaikan. Iya, karena justru itu yang mengawasi, mementor mereka Karena kan begitu. dia gurunya guru. Gurunya guru, betul. Kamu melatih, terus kalau salah siapa yang tahu? Iya. Dia bilang penting, makanya di Eropa itu kalau tidak ada direktur teknik, kamu nggak sah sebagai klub. Iya, iya, iya. Wajib itu. Jadi Iya, iya. klub liga itu wajib punya direktur teknik. Jadi 4-2 itu sudah ada fisik di dalam, Iya. sudah ada taktik di dalam. Iya, Karena iya. taktik kan saya mesti bantu Iya, teman saya tentu, kan. Iya. Saya harus Support bikin kan. segi 4, saya bikin Iya, segi 3. segitiga, iya. Ya. Yang 2 ini tekan lawan, jangan Iya, sampai dia bisa main. pressure lawannya. Jadi ketemu, mainkan aja 15 menit, pasti habis dia. Iya, betul, betul. Bahwa ketika di era-era tahun 80-an ke bawah, kenapa banyak pemain-pemain Indonesia Timur merajai sepak bola? Iya. Karena bakat. Iya, iya. Bakatnya lebih hebat daripada yang di Jawa. Iya, iya. Sekarang, kamu bisa tembus nggak Jawa? Iya. Nggak bisa lagi, Betul. karena di Jawa selain dia bakat, dapat ilmu pengetahuan. Betul, betul. Kita di sana tidak dilatih dengan baik, Iya, iya, karena iya. tidak ada coach yang bisa mentransfer ilmu. Betul, betul, betul. Nah, inilah tugas kita. Jadi tugas kami ini di instruktur, inilah tugas Iya, kita, mentransfer ilmu ini supaya Iya. daerah-daerah kita itu punya pelatih-pelatih hebat gitu loh. Coach, jadi sekarang ini tadi dicetak banyak tentang sebagai pemain di Niak Mitra, bagaimana perjalanan Niak Mitra dari generasi ke generasi keempat bubar, disampaikan tadi. Nah, sekarang sebagai instruktur ya, ini coach ini luar biasa. Apa sebagai beralih profesi ini, apa sebagai naluri, atau karena bakat, atau karena keinginan, atau karena ada sesuatu hal yang kurang berkenan di hati Coach Hanafing ini, melihat pelatih-pelatih yang menjalankan istilahnya dalam arti pembinaan atau dalam cara kepelatihannya, metodenya salah atau apa kira-kira yang perlu disampaikan itu? Tolong. Jadi ketika saya memulai ke ranah instruktur, awalnya ketika saya sudah ambil AAFC. AFC. Ya. Setelah saya punya AAFC, kita melihat ke bawah kan. Iya, iya. Karena keprihatinan kita tentang pembinaan usia muda. Jadi keprihatinan. Kita prihatin Jadi banget keprihatinan betul. Kita lihat Tentang kenapa sih pembinaan ya. kita punya bakat yang luar biasa, Iya, tapi iya. mencetak pemain hebat itu susah. Rata-rata pelatih asing itu mengatakan bakat kita tuh Semua, bagus anak-anak Indonesia. Semua Bilang- mengatakan begitu ya. Oh, kita sering bicara dengan Luis Milla juga begitu. Iya, betul. Pemain Indonesia sama dengan pemain saya di negara saya. Iya, iya, iya. Cuma you tidak punya knowledge of the Iya. game. Dalam arti wawasan apa? Wawasan permainan pengetahuan. mereka Iya, kurang. permainan. Kenapa kurang? Visi main bolanya itu kurang. Karena mereka dilatih asal latihan sepak bola. Iya, taktikalnya juga. Itulah yang kita sudah punya AAFC, kalau kita latih di atas, kemudian basicnya nggak cukup, Nggak kan cukup. sama susah juga kan. Betul. Itulah. Nah, setelah AAFC selesai, saya dipanggil Bang Jen Iya, almarhum. iya, sama Bang Jen. Saya Waktu ditawari. itu bidang apa Bang Jen itu di TSS itu? Bidang kepelatihan juga. Oh, kepelatihan. Dia Jadi direktur kepelatihan dan wasit. Ya, kepelatihan dan wasit. Jadi dia mengembangkan pelatih dan memanggil wasit. Coach Hanafing itu untuk supaya bagaimana untuk pembinaan. Bang itu. Jen ini dapat rekomendasi dari instruktur yang pernah ngajar kita kan di Iya, iya, AFC. iya. Akhirnya saya dipanggil, ditawari. Ini ada nanti kursus untuk instruktur FIFA karena kita belum berafiliasi dengan AFC. Jadi langsung dari FIFA dulu. Ini ada dari FIFA, kamu tertarik nggak? Nah, saya bilang sama Bang Jen, siap Bang, karena
kita kan sangat ketinggalan. Iya, Saya iya. pengen menggali lagi. Setelah kita A kan tidak ada lagi kan, belum Iya. ada Pro waktu itu. Iya, iya. Setelah A kemana lagi kita ini? Iya. Tentu saya mau cari lagi yang di atasnya. Saya bersedia bang. Dibukalah FIFA Futuro di Jakarta Iya, iya. tahun 2019 kalau tidak salah itu. Saya ikut. Setelah kita 3 minggu di sana, selesai workshop instruktur FIFA, kami kan dipanggil. Iya, iya. Jadi semua negara nih, Asia Tenggara nih, semua Asia Tenggara hadir tuh. Dia kirim ada 2, ada 3. Kita kebetulan karena kita tuan rumah ada 5 panggil. Nah, setelah itu kita ada wawancara face to face, satu-satu kita dipanggil. Nah, kebetulan salah satu saya juga dipanggil, saya dikasih member, dikasih amplop isinya member, Oh gitu. member FIFA. Iya, iya, iya. Nah, saya kan tidak tahu itu. Iya, iya. Nah, ini nanti kamu buka, kamu pelajari, ya kan? Bahwa selama kamu ikut kursus, dan dia bahasa Inggris ada penerjemahnya dari Malaysia, kamu masih yang terbaik lah, dianggap kamu bisa lah jadi instruktur yang baik, tapi belajar terus. Iya, iya, iya. Lepas itu saya sampaikan ke Banjeng, Ban, ini saya ada dikasih amplop, saya tidak tahu anunya kan, apa, dibacalah sama Banjeng. Berarti kamu sudah diterima ini. Oh. Ini member kamu nih. Iya, iya. Kamu iya. sudah punya member FIFA nih. Iya, iya. Iya kan? Iya. Nah, kamu sudah bisa buka itu Iya, iya. program. Berarti kamu sudah terdaftar tuh di situ. Sudah pengangkatan secara Iya. tidak langsung. Artinya kamu sudah jadi anggota gitu Iya, loh. iya. Instruktur diakui FIFA untuk wilayah Indonesia, Iya, Asia. diakui Nah, Asia. Iya. wah, alhamdulillah kalau gitu bang. Iya, Ya kan? iya. Nah, tapi kamu belajar terus. Kalau enggak, kamu nanti Iya, dicabut iya. itu. Kalau Dicabut, kamu enggak iya. aktif, dicabut. Iya, iya, iya. Karena itu 1 tahun ada perbaikan lagi. Akhirnya ya itu terus. Akhirnya teruslah saya belajar. Saya Iya, tertarik iya. kan. Iya, iya, iya. Setelah saya buka akunnya FIFA, ternyata memang. Jadi ada bakat juga Iya, itu. jadi begini. Selain Bang. ada bakat juga ada naluri, ingin lihat situasi kondisi persepak bolaan kita, tergerak hatinya itu. Tergerak kita. Iya. Kalau begini cara ngelatih kita ya sampai Iya. kapanpun kita nggak akan maju, betul. Ketinggalan kita. Karena kita sudah bisa bandingkan gitu. Betul, betul. Ya kita bandingkan Inilah, di klub SSB kita Kesana latihannya Fing begini. Masih mau belajar. Sedangkan di sini sudah begini latihannya iya, kan. betul, betul. Ketinggalan jauh itu. Orang sudah main satu sentuhan, kita masih main dribbling gitu loh. Betul, betul. Nah, di situ saya terus belajar. 1 tahun kemudian saya diundang. Oh, sama FIFA. FIFA yang undang saya ke Thailand. Ke Thailand. Nah, saya minta restu ke PSSI. Iya. Nah, akhirnya saya diberangkatkan ke sana, Iya, ke iya. Thailand. Iya, iya. Ya meskipun bahasa Inggris nggak pas-pas Iya, kan, nggak kita apa-apa. nekat aja kan. Betul. Namanya kita mau cari. Udah ilmu lama kok. tinggal di Surabaya. Iya, bonek kan. Udah berangkat ke Thailand, nah pulang Modal itu bonek harus diterapkan itu. barulah saya diakui oleh Ya, FIFA sebagai diakui, instruktur. betul-betul diakui FIFA. Jadi sebagai. Tapi selama saya belum workshop FIFA, saya sudah bantu-bantu Pak Emra. Oh iya, yang Kalau ada senior itu. kalau ada kegiatan di Jawa Timur, Iya. saya Sebagai asisten. asisten. Ya, Nah. sering saya lihat itu memang. asisten. Iya. Nah dari pengalaman itulah, saya baru berani ketika saya sudah punya Nah, sekarang sudah berapa lama sebagai instruktur selama ini? kurang lebih hampir 20 tahun. 20 tahun. Wah, luar biasa ini. Punya kesabaran, istilahnya punya niat yang baik, yang tulus untuk ingin memajukan persepak bolaan nasional. Ini contoh yang luar biasa nih. Generasi penerus harus ada seperti coach-coach Hanafing ini. Sekarang Iya kan? begini Mas, Iya. kita kan usia makin bertambah. Sebentar lagi saya sudah 60 tahun. Iya. Ya, apa yang harus kita perbuat untuk sepak bola kita? Iya, iya, iya. Ya. Kalau uang gampang sih kita bisa cari. Nah, gitu. sekarang gini, coach ini saya tahu lah, paling tidak sudah 20 tahun, baik sebagai asisten, langsung punya wewenang yang diberi tugas oleh PSSI sebagai instruktur untuk coaches ya di Indonesia. C sama B. Yang C sama B ya kan. C sama B ini otomatis kan sudah menyebar ini anak didik dari coach Hanafing ini. Ya kan. Kalau instruktur itu pasti pelatih, tapi kalau pelatih kan belum tentu instruktur kan gitu. Kalau instruktur pasti bisa melatih. Bisa melatih. Tapi Kalau kalau pelatih pelatih, belum tentu belum bisa tentu. jadi instruktur kan begitu. Nah, di sini saya lihat saya perhatikan bahwa ada para coaches itu ya yang sudah mendapatkan lisensi C atau B, itu kadang-kadang dia di dalam pelaksanaan atau aplikasi di lapangan itu banyak yang kurang maksimal. Ya, itu bagaimana itu?
Apa ada tidak ada istilahnya dalam arti barangkali refreshing atau barangkali ada perbaikan, bagaimana pemantauan dari Coach Hanafin selama ini? Tolong dijelaskan. Memang Mas, kadang-kadang mereka waktu kursus dia sudah paham semua. Tapi ketika kembali ke klub kan tidak ada yang kontrol di situ. Tidak ada mentor. Betul. Sehingga dia bisa kembali ke aslinya lagi. Berdasarkan pengalaman artinya. Itu udah ketinggalan itu. Ketika saya diminta Pak Saleh Hanifah untuk menangani Elite Pro Akademinya Persebaya ya, mulai dari pertama sampai yang kelima, saya masih dipakai terus sama, karena inilah yang menghasilkan gitu. Pak Saleh mengakui bahwa ketika saya masuk di situ banyak perubahan tentang pelatih, sehingga Uston bisa jadi pelatih bagus. Kita bisa juara usia 20 ditangani Uston, karena kita ada mentor, ada yang memberikan input, ada yang buatkan program. Tadinya dia tidak paham program. Tidak salah langkah kan begitu kan? Tadinya dia tidak paham program yang sekarang yang saya sampaikan tadi ada prioritization, kita sampaikan. Kemudian kita, Uston coba kau jalan, nanti saya evaluasi. Nah, kemudian jadi dia tidak paham tentang observasi. Dia belajar tentang observasi pertandingan lewat video. Bagaimana cara mencari kesalahan-kesalahan, dia potong, dia lihat kesalahan. Jadi apa yang dilakukan Persibaya ini benar nih. Jadi itu yang kita bikin di Persibaya. Ini namanya pembinaan. Jadi saya hadir sebagai direktur teknik, juga sebagai coach education. Jadi mereka juga belajar. Betul. Makanya kenapa Uston cepat berkembang? Karena itu tadi dia mau belajar gitu loh. Nah, kemudian di fase berikutnya ada Lulit Kristono sudah naik. Mat Halil pemain juga belakang sudah itu, naik. Mat Halil itu bek kiri. Bagus ada itu. Ahmad juga sudah naik. Kita mentor dia betul, gitu. Betul. Ini penting sekali nih. Inilah yang tidak dimiliki oleh beberapa klub-klub lain. Ada akademi tapi siapa yang kontrol? Betul. Karena waktu kami di Alaves kita tanya apa fungsi direktur teknik. Karena waktu di Alaves itu ada direktur tekniknya memang sudah tua. Dia sudah mencetak banyak pelatih-pelatih hebat. Dia bilang direktur teknik itu sangat penting. Betul. Jangan diabaikan. Karena justru itu yang mengawasi, mementor mereka. Karena kan begitu. Dia gurunya guru, betul. Kamu melatih, terus kau salah siapa yang tahu? Dia bilang penting, makanya di Eropa itu kalau tidak ada direktur teknik, kamu tidak sah sebagai klub. Wajib itu. Jadi klub liga itu wajib punya direktur teknik. Kita kan diabaikan di liga kita. Pakai direktur teknik hanya nama, pengawasannya tidak. Gitu. Jadi saya lihat Coach Hanafin ini sangat berhasil. Alhamdulillah ya, bersyukur ya. Pertama sebagai pemain berhasil, menyelamatkan Niak Mitra juga berhasil, terus sebagai instruktur juga berhasil, terutama yang ditunjukkan di tim Persibaya dari pembinaan sampai akademi, menyalurkan juga coach-coach yang bagus. Kalau tidak salah selama 5 tahun kita juara 20. Juara 17, juara 20, surat tingkap juara. Seger Sutrisno yang menangani. Itu mantan pemain Persibaya. 17 tahun baru juara lagi kan? 17 tahun baru juara. Kemudian Elite Pro usia 18 2 kali juara 3. 2 kali juara liga. Juara 3. Usia 16 juga. Usia 16. Yogi Kastania juga sukses. Jadi setiap level juara itu. Karena ditangani pelatih-pelatih yang kita mentor. Betul. Kita kawal. Ini hendaknya Persibaya melanjutkan ini. Kita kasih input ya. Yongki, timmu seperti ini, lawan kamu seperti ini. Saya selalu kasih, bukan keputusan dari saya dulu. Kalau lawan kamu seperti ini, timmu seperti ini, apa yang kau lakukan? Nah, dia kan bisa jawab tuh, saya begini-begini. Kalau menurut saya kurang pas, saya kasih tahu. Coba kau bikin latihannya seperti ini. Kalau lawan seperti ini, latihanmu seperti ini nih. Betul. Misalnya lawan tidak bisa kurang bagus. Kau bikin latihan press build up. Jadi langsung tekan di depan. Nah, kalau itu kau lakukan, menang. Ada lagi, lawanmu begini, kau cuma main ball possession aja udah menang kok. Nah, sekarang kan gini, saya lihat juga perhatikan, juga Coach Hanafin juga mengakui bahwa banyak di dalam implementasi atau aplikasi di lapangan itu kurang maksimal. Untuk kedepannya bagaimana langkah yang ditempuh oleh Coach Hanafin? Barangkali perlu adanya workshop di Surabaya atau di daerah yang lain yang perlu didatangi oleh Coach Hanafin. Mungkin bisa disampaikan instruktur. Ini ada beberapa memang program saya yang tahun-tahun kemarin
kita buat workshop karena tahun ini kan saya tidak terlibat di Jatim lagi. Iya, iya, iya. Saya hampir 4 periode jadi pengurus Jatim di bidang komite pembinaan. Tahun ini saya tidak terlibat karena saya banyak tugas-tugas di luar ya. Iya, iya. Nah, ini yang memang seharusnya kita buat. Jadi 3 bulan sekali itu misalnya ASKAP misalnya, dia mau meningkatkan kualitas pelatihnya, ya harus ada workshop. Bikin workshop di situ. Karena yang dia dapat dulu itu, apalagi sekarang kan kita ada upgrade Villanesia. Kita sudah meningkatkan kualitas Villanesia kita. Villanesia yang 12 tahun itu yang tadinya 7 lawan 7 kita tingkatkan jadi 9 lawan 9. Ya, terus bagaimana melatih fisik anak usia muda dengan latihannya. Jadi ada metodenya itu. Nah, kalau kita nggak ada coaching klinik, dia nggak tahu, Mas. Betul. Jadi akhirnya hanya latihan. Ambil contoh lah misalnya, kita kan sering main 4-2. Padahal ini sederhana aja. Kita main 4-2. Tapi yang dilakukan anak-anak hanya main 4-2. Gitu berhenti di tempat. Ya, terus 4-2-nya ini untuk apa? Untuk gitu. apa ya? Nah, oke, misalnya saya kasih contoh. Sekarang 4-2 kamu ini kamu mau bangun ball possession, penguasaan bola. Berarti 4-nya ini kamu ajarkan bagaimana supaya tidak cepat hilang bola. Gitu. Aktif bergerak, dia terus bergerak, dia kualitas passingnya dengan sendirinya pastinya menampakkan diri, supportnya, posisi supportnya, segitiganya, penting suka itu, makanya itu pengertiannya harus tahu, harus paham betul. Kemudian itu. yang jaga 2 ini apa? Jangan hanya dia jaga-jaga saja, harus punya strategi juga kan. Yang jaga 2 ini untuk merebut bola. Suruh pressing. Dapat fisik dia, dapat kecepatan, dapat fisik. Jadi harus melakukan pressure kan. Jadi 4-2 itu sudah ada fisik di dalam. Sudah ada taktik di dalam. Karena taktik kan saya mesti bantu teman saya kan. Saya harus bikin segi 4, saya bikin segi 3. Yang 2 ini tekan lawan, jangan sampai dia bisa main. Pressure lawan Jadi ketemu. Mainkan aja 15 menit, pasti habis dia. Betul. Itulah fisik. Kita kan main 4-2 kolong, disuruh push up, ya kan? Nah, setelah itu dari 4-2 kembangkan. Bisa jadi 4 lawan 4. Jadi dapat latihannya, dapat fisiknya, dapat taktiknya, dapat. Karena di zaman sekarang, Mas, itu latihan itu ya sudah holistik. Yang namanya istilah kita holistik. Jadi kalau kita latihan teknik, fisik harus ada di dalam. Fisiknya harus ikut. Nah, setelah kita latihan grup, taktiknya dapat. Harus ada taktik. Ketika saya latih tim, 3 momennya dapat. Betul. Jangan setelah game kita sudah selesai, tidak bisa. Nah, sekarang gini, jadi ini kan seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau di dalam pembinaan ini dari unsur coachesnya atau pelatih-pelatihnya yang ada sekarang ini salah di dalam memberi kepelatihan pada tingkat dasar ini, terutama dari usia dini, junior apa ini. Nah, ini kan dampaknya begitu besar terhadap perkembangan anak itu selanjutnya. Betul. Nah, ini perlu bagaimana caranya supaya mereka ini istilahnya menyadari akan hal itu. Tolong dijelaskan. Yang sangat penting juga, Mas. Faktor yang mendukung prestasi anak kan, sarana yang lapangan juga harus standar. Harus dapat. Kita kan problem kita kan lapangan yang susah. Lapangan kurang memenuhi syarat misalnya. Ya itu yang ada di Indonesia. Prasarannya seperti bola. Yang kedua, kita kan makanya kita menganjurkan bahwa akademi itu penting. Betul. Liga 1 itu harus membangun akademi, harus punya asrama sehingga anak usia muda itu dia sudah terjamin nutrisinya. Sehebat apapun, kalau dia tidak dijamin nutrisinya, ya lahirlah seperti yang di Firmansyah itu. Betul. Punya bakat bagus, punya drill bagus, tapi posturnya kurang tinggi. Ya kan? Nah, kita dapat kemarin Supriyadi. Ketika kita cek Supriyadi, kasihan kan dia. Dari kecil pasti nutrisinya nggak benar, karena dia tinggal di daerah kumuh. Ini memang problem kita kan? nih. Padahal kita bersama. Punya kecepatan, punya apa, waktu usia 12 tahun. Bakatnya luar biasa. Usia 20 tahun kita juara kan. Dia kerja luar biasa. Tapi setelah dia bertanding dia sakit. Pasti demam, pasti apa. Karena waktu kecil tidak sesuai. Dia berangkat dari kecilnya nutrisinya nggak cukup. Karena dia tinggal daerah orang tuanya nggak mampu, kasihan kan. Nah makanya saya bilang perlu akademi itu. Oke, Coach. Terima kasih banyak atas
istilahnya apa ilmu dan pengalaman yang didapat baik sebagai pemain maupun sebagai instruktur. Nah, sekarang closing statement untuk terutama untuk anak-anak muda ini, inilah Coach Hanafing ini tipsnya luar biasa baik sebagai pemain, sebagai instruktur, terutama juga bukan saja untuk pemain muda tapi juga untuk para coaches itu supaya menyadari bahwa penting sekali untuk pembinaan ke depannya. Mungkin silakan. Ya. Jadi ini saran aja buat teman-teman pelatih, terus belajar. Karena perkembangan sepak bola kan makin berkembang terus. Ya, betul. Ketika Piala Dinamis Dunia lah ya. ketika Piala Dunia terakhir selesai di Qatar, ya kita dapat informasi dari FIFA. Inilah sepak bola yang final yang sangat menarik. Jadi final yang terbaik itu yang kemarin itu di Qatar itu. Prancis Ya, sama Argentina sama Prancis itu. Ya. Bahwa yang dibutuhkan di sepak bola itu three momennya dapat, kecepatannya dapat, semua dapat. Mungkin yang dimaksud three moment barangkali bisa disampaikan. Ya. Jadi three moment itu ya bagaimana ketika dia dia menguasai bola, membangun serangan, dan itu sudah diperlihatkan di Qatar. Betul. Oleh kedua tim. Ya kan? ya. Nah, ketika dia hilang bola, dia sudah punya organisasi bertahan yang kuat. Ya, dan sudah itu sudah ada sebelumnya. Ya, dan itu sudah ada di Qatar juga. Sudah kelihatan. Dua tim sama-sama begitu. Dan transisinya juga luar biasa. Dua tim memainkan transisi yang bagus dan melahirkan gol. Nah, makanya jawaban FIFA waktu itu, inilah sepak bola ini. Nah, terus bagaimana menciptakan three moment ini? Nah, dibuatlah ini loh metode-metode latihannya. Nah, kalau kita pelatih tidak mengikuti itu, ketinggalan. Ya sudahlah. Kita masih kembali lagi ke kasihan anak didiknya zaman dulu. Iya, kasihan anak didiknya. Jadi anak-anak didik kita yang punya bakat luar biasa, ya sudah hanya sebatas bakat. Iya, sebatas bakat. Bahwa sepak bola sekarang itu bakat sudah tidak cukup. Bakat. Kalau di era kita kan bakat sudah cukup. Iya. Karena apa? Saya berbakat, Mas Joko berbakat, kita punya bakat-bakat pemain bagus, terus kita lawan tim juga bakatnya biasa-biasa, pasti kita menang. Iya, jelas sudah itu. Kenapa kita menang? Karena pelatihnya juga belum hebat kan? Betul. Pelatih belum ada yang sekolah, belum ada. Jadi pelatih masih alami. Iya. Masih ya pelatih lah istilahnya. Jadi pegang peranan itu masalah. Jadi bakat di era kita dulu, di era tahun 60, 80, zaman-zaman senior kita. Jadi wajar gitu loh. Makanya saya selalu mengkritisi teman-teman yang di Indonesia Timur bahwa ketika di era-era tahun 80-an ke bawah, kenapa banyak pemain-pemain Indonesia Timur merajai sepak bola? Iya. Karena bakat. Iya. Bakatnya lebih hebat daripada yang di Jawa. Iya. Sekarang, kamu bisa tembus nggak Jawa? Iya. Nggak bisa lagi. Betul. Karena di Jawa, selain dia bakat, dapat ilmu pengetahuan. Betul. Kita di sana tidak dilatih dengan baik. Karena tidak ada coach yang bisa mentransfer ilmu. Betul. Nah, inilah tugas kita. Makanya saya bilang, saya sudah memutuskan saya tidak akan melatih selama kita belum punya pelatih-pelatih yang hebat. Betul. Jadi tugas kami ini di instruktur, inilah tugas kita, mentransfer ilmu ini supaya daerah-daerah kita itu punya pelatih-pelatih hebat gitu loh. Oke. Ya. Kita nggak melihat duitnya. Saya kalau mau ngelatih Liga 1 mungkin nggak tahun-tahun kemarin sudah banyak Liga 1 saya bisa pegang. Iya. Tapi setelah itu siapa? Yang meneruskan generasi kita. Betul. Ya kan? Ini luar biasa. Kita banyak instruktur. Jiwanya Coach Hanafing ini luar biasa. Kita banyak instruktur, tapi instruktur yang bagaimana gitu loh. Yang punya visi untuk pengembangan pelatih-pelatih. Betul. Ya. Makanya saya bilang selama saya di Jawa Timur, lihat Jawa Timur perkembangannya luar biasa kan. Iya. Akhirnya orang mengakui bahwa Jawa Timur adalah salah satu sentra pembinaan sepak bola yang baik. Jawa Timur ya sentra kan? pembinaan. Karena kita ada di situ. Kita ada yang mengkontrol ini pelatih. Nah, bagaimana kasihan yang kita di daerah lain, provinsi lain. Jadi makin tertinggal. Coach, terima kasih banyak. Jadi nanti saya akan coba berusaha untuk membuat workshop. Narasumbernya tentu kami undang. Mohon kehadirannya nantinya. Insya Allah. Supaya buat di Jombang sepak bola kita akan bisa lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Mantap. Terima kasih para pemirsa dan para pemain muda yang lihat saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi PSS Muda pun dikalahkan oleh Persibaya pada zamannya Mas Samsul bersama Mustaqim tadi. Jadi itulah yang perlu kita tahu bahwa prestasi Mas Samsul ini luar biasa. Ya, jadi di mana-mana juara, selalu
mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu meraih juara